Nah, pada kali ini kita ingin membahas nih tahapan apa saja yang harus kita lalui dalam proses jual beli sebuah properti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada kali ini kita ingin membahas nih tahapan apa saja yang harus kita lalui dalam proses jual beli sebuah properti. Nah, mungkin yang saya bicarakan di sini propertinya bisa berupa properti bangunan, berupa bangunan yang baru ataupun lama, bisa juga berupa tanah kaflingan atau tanah kosong. Baik, kita langsung masuk ke materi saja. Yang pertama saya ingin bahas adalah bagaimana ketika kita ingin melakukan proses jual beli properti yang sudah lama berdiri. Kayak ibaratkan kalian melihat sebuah promosi di koran atau mungkin lagi jalan-jalan melihat tanah dijual atau rumah dijual. Apa sih yang kalian harus lalui, proses-proses apa dan apa yang harus kalian siapkan untuk membeli properti tersebut? Di sini kami akan membahas satu persatu. Ketika membeli tanah, kita memperhatikan banyak hal, mulai dari lokasi, harga, terus yang paling penting untuk kita adalah syarat dan prosedur tadi yang harus kita lalui dalam proses jual beli di sini. Nah, setiap transaksi harus memiliki bukti adanya pembelian untuk menandakan bahwa benda tersebut atau properti tersebut sudah menjadi milik kita. Nah, bukti di sini biasa dikenal dengan akta jual beli. Nah, di mana akta jual beli ini memindah tangankan kepada pemilik yang pertama kepada pemilik yang kedua. Nah, akta jual beli atau biasa kenal dengan AJB hanya bisa dibuat oleh PPAT atau penjabat pembuat akta tanah. Yang akan kalian lalui dibantu oleh PPAT tadi. Jadi semua prosedur-prosedur akan dituntun oleh PPAT tersebut. Di sini biasa kita kenal dengan notaris. Nah, jadi notaris nanti akan menjelaskan apa yang harus kalian sediakan dalam membeli properti tersebut. Pertama, ketika kalian sudah cocok dengan properti yang kalian inginkan, PPAT akan melakukan cek belakang dulu, cek latar belakang, yaitu cek sertifikat dan surat tanda terima setoran PBB. Jadi di sini pengecekan ini difungsikan untuk apa? Untuk mengecek apakah properti yang kalian inginkan itu tidak dalam masa tanggungan ke pihak manapun. Misalkan dia meminjam duit dan melakukan jaminan dengan properti tersebut itu. Terus bisa juga apakah properti tersebut dalam sengketa atau tidak, dan bisa juga benarkan dalam jaminan atau tidak. Nah, di situ. Setelah semua diperiksa oleh PPAT, nah di situ baru kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Dalam membeli sebuah properti, apalagi kita yang sudah berkeluarga, sangat penting untuk melakukan musyawarah atau diskusi terhadap pasangan kita. Karena dalam pembelian properti dan penjualan juga ke depannya, apabila kita sudah bersuami atau beristri, itu membutuhkan tanda tangan di pasangan kita. Jadi di sini persetujuan suami istri itu sangat penting. Jadi apabila kalian sudah menikah, maka tanah dan bangunan akan menjadi harta bersama. Sehingga penjualan tanah tersebut harus atas dasar persetujuan masing-masing pasangan dengan penandatanganan surat persetujuan khusus atau turut menandatangani AJB tersebut. Nah, selanjutnya setelah kita sudah melakukan persetujuan tadi ya, udah kita musyawarahkan, ternyata kita udah cocok nih dengan properti yang kita inginkan, kita udah bicara nih sama pasangan kita. Nah, nanti harta tersebut menjadi milik kita berdua. Nah, di sini maka dari itu membutuhkan persetujuan dari pasangan kita. Nah, selanjutnya di poin selanjutnya adalah biaya pajak dan pembuatan AJB. Tahap AJB ini kita harus tahu dulu ada pajak yang harus kita bayarkan. Pajak selaku kita yaitu pembelinya, dan ada pajak selaku penjualnya. Nah, di sini penjual harus membayar pajak penghasilan atau biasa dikenal dengan PPh. Nah, dan pembeli harus membayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau biasa kita kenal dengan BPHTB. Dengan ketentuan sebagai berikut nih. Saya jelasin, kalau misalkan pajak penjual atau PPh tadi itu sama dengan harga jual dikaliin 2,5%. Nah, jadi kalau misalkan tadi misalkan kalian yang menonton video ini adalah penjualnya atau kalian ingin menjualkan sebuah properti. Nah, kalian harus membayar pajak sebesar tadi 2,5% dari harga jual tadi. Nah, apabila kita selaku pembeli, jadi BPHTB yang harus kita bayarkan adalah harga jual dikurangi dari nilai
tidak kena pajaknya. Jadi harga jual tadi itu kan ada tuh yang udah dikalikan sama pajak. Nah, dikurangi nilai tidak kena pajak baru dikalikan 5%. Nah, dari situ itulah biaya BPHTB yang akan kita bayarkan. Nah, setelah itu kita membayar juga jasa notaris atau PPAT tadi untuk melakukan AJB tersebut gitu. Setelah kita melakukan proses yang tadi, kita lanjut lagi ke proses selanjutnya, itu adalah pembuatan dan penandatanganan AJB. Nah, penandatanganan dan pembuatan AJB ini dilakukan oleh PPAT atau notaris tadi. Kalian akan dibacakan pasal-pasal mengenai AJB tersebut. Jadi kedua belah pihak akan tahu apa yang dicantumkan pada AJB dan kalian harus menandatangani serta ada beberapa persyaratan yang harus kalian penuhi untuk melakukan AJB tersebut. Setelah AJB dibuat, nah kalian akan melakukan proses balik nama. Nah, ini pembalikan nama dari atas nama pemilik yang pertama kepada Anda si pembeli. Nah, proses balik nama sendiri memiliki peraturan sendiri, yaitu setelah kita tanda tangan AJB, kita memberikan beberapa berkas-berkas untuk melanjutkan proses balik nama. Nah, berkas-berkas dokumen tersebut akan dijelaskan langsung oleh notaris atau PPAT, atau biasanya kalau misalkan kita sering dengar ya, atau mungkin kita buka website, itu banyak informasi-informasi yang telah menjelaskan bahwa berkas-berkas tersebut tuh ada biasanya fotokopi KTP, terus fotokopi kartu keluarga, terus ada fotokopi NPWP, terus bukti pelunasan pembayaran BPHTB tadi, serta surat permohonan balik nama yang sudah ditandatangani. Dan ada AJB tadi dari PPAT. Nah, setelah itu udah selesai, barulah kalian menunggu prosesnya. Nah, proses yang dijalankan dari notaris nanti melakukan pengecekan ke BPN. Nah, ini kan ada sinergi dari beberapa bagian ya. Nah, di sini memerlukan beberapa waktu. Nah, kalian tinggal tunggu saja untuk selesai proses tersebut. Nah, ini adalah tahapan-tahapan ketika kita ingin membeli sebuah properti. Jadi bagi teman-teman yang menonton video ini, berharap atau mungkin sekarang momen kalian untuk membeli sebuah properti, saya ucapkan selamat. Nah, bagi teman-teman sekalian yang ingin menjual sebuah properti dan bingung nih, aku harus ngapain sih dengan adanya properti? Biasanya nih kalau misalkan kita ya dalam acara keluarga, mungkin kan bantu dong, aku punya rumah nih, tolong jualin, aku udah mau pindah, tolong dong, aku punya aset ini nih, bisa nggak kamu jualin? Nah, mungkin kalian bertanya-tanya nih, apa sih yang harus saya lakuin? Nah, semoga video yang saya jelaskan barusan itu membantu kalian untuk tahu proses-proses apa saja yang harus kalian lalui untuk menjual sebuah properti. Nah, lebih lengkapnya lagi kalian bisa searching lagi di internet atau buka literatur atau mungkin langsung datang ke agen-agen properti lainnya. Itu adalah ketika kita ingin membeli atau menjual sebuah properti yang sudah ada, kayak ibaratkan rumah yang tadi, rumah bekas teman atau rumah bekas keluarga yang kita ingin jual, atau mungkin ada apartemen atau mungkin ada ruko yang ingin kita beli gitu. Nah, bagaimana case-nya dengan tanah kafling? Nah, bagaimana case-nya dengan perumahan yang baru? Nah, perumahan baru dan tanah kafling sama juga prosesnya, cuman ada beberapa poin yang mungkin ada berkurang dan ada yang bertambah. Apabila di perumahan yang baru akan ada pertambahan berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang kalian harus penuhi. Salah satunya adalah ketika kita ingin membeli perumahan KPR. Nah, di perumahan KPR sendiri ada persyaratan-persyaratan sendiri yang harus kalian penuhi. Mungkin akan kita bahas lagi nanti ya di momen selanjutnya untuk perumahan-perumahan baru ya, atau mungkin aset properti yang baru nih seperti apa. Nah, untuk tanah kafling juga berbeda. Bagaimana dengan tanah kafling? Sebenarnya tanah kaflingan di sini punya proses yang jauh lebih simpel ketimbang dari properti yang sudah jadi seperti rumah atau perumahan baru. Nah, disinilah plus minus yang kita harus timbang-timbang. Memang proses pembelian sebuah aset properti berupa tanah memang tidak terlalu ribet, apalagi tanah kaflingan. Kenapa? Karena di situ kita hanya melakukan perjanjian jual beli dan kita tidak melalui pengecekan sistem by checking di bank, dan serta kita tidak perlu pengecekan data-data lainnya. Nah, tetapi dengan gampangnya hal ini justru menuntut ketelitian kita dalam membeli properti tersebut. Maka dari itu, menjadi konsumen yang cermat itu bukan artian ketika kita sudah diberi nih misalkan penawaran yang mudah. Karena kan untuk pembelian tanah kafling, kalau misalkan kalian teman-teman di luar sana melihat, persyaratan untuk membeli tanah kafling itu tidak seribet ketika kita ingin membeli properti lainnya. Nah, disinilah ketelitian kalian dituntut agar apa yang kalian beli itu tidak nanti berujung kepada sesuatu yang mengecewakan. Karena tidak sedikit berita-berita yang tidak enak yang kita dengar. Lebih cermat lagi dalam membeli sebuah properti,
Bagi teman-teman yang tadi sudah sampai di poin kalian ingin membeli sebuah properti untuk memulai jenjang yang lebih tinggi lagi, saya ucapkan selamat. Bagi teman-teman yang ingin menjual sebuah properti, saya ucapkan selamat berjuang, semoga berhasil. Nah, bagi teman-teman yang ingin memiliki sebuah aset, memulai dari yang kecil seperti tanah kaflingan, silahkan dipelajari lebih lanjut. Tergantung dari niat kita masing-masing, teman-teman. Saya rasa ketika kita memiliki niat yang baik dan etikat yang bagus, akan dimudahkan selanjutnya. Tidak mengesampingkan dari data-data yang harus kita kumpulkan ya dari membeli sebuah aset. Kita harus lebih teliti, kita harus lebih cermat, dan semoga apa yang saya sampaikan pada kali ini sangat bermanfaat bagi kalian. Oke, kalau begitu sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa subscribe channel kami dan like video kami. Nah, bagi teman-teman yang ingin tanya tentang properti, silakan di kolom komentar. Kita tunggu. Saya Abdul Maliki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera.